Selain putri kecil itu, apakah kamu melihat orang lain dalam mimpimu? Tanya wanita tua itu. Tidak, jawab Ye Xuan. Seharusnya tidak seperti itu. Dulu, selama si pemimpi terbangun, putri kecil itu juga akan terbangun. Wanita tua itu tampak bingung. Ye Xuan memikirkannya, lalu membuka ikatan tas binatang roh, mengeluarkan bola petir dari tas binatang roh, dan berkata, mungkin masih ada binatang roh ini di dalam mimpi. Keraguan wanita tua itu pun sirna dan dia berkata, jadi begitulah adanya. Putri kecil itu masih bermain dengan burung ini dalam mimpinya. Peganglah hewan roh ini dan ikuti aku. Jadi, Ye Xuan kembali ke aula depan sambil memegang bola guntur. Wanita tua itu menjelaskan situasinya secara singkat, dan kemudian meminta Ye Xuan untuk meletakkan bola guntur di antara para tetua, dan meminta para tetua untuk menemukan cara untuk menghancurkan mimpi itu. Di antara kelompok tetua itu, ada seorang tetua yang memiliki tahi lalat hitam di sayap hidungnya, matanya memancarkan cahaya aneh saat melihat bola guntur. Tetua dengan tahi lalat hitam ini duduk di posisi luar, dan jelas bahwa statusnya tidak setinggi para tetua lainnya. Dia seharusnya menjadi tetua dengan status yang relatif tinggi di sekte luar. Para tetua berdiskusi beberapa lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan solusi yang baik. Tetua tikus hitam tiba-tiba menyela diskusi semua orang dan berkata, aku punya cara untuk menghancurkan mimpi itu. Para tetua menoleh dan bertanya, Tetua Jiang, apakah Anda punya ide bagus? Sederhana saja, tetua tikus hitam mengangkat tangannya dan membuat gerakan memotong, sambil berkata, basmi burung ini, dan putri kecil itu akan bangun secara alami. Para tetua tercengang. Ketika Ye Xuan mendengar perkataan orang ini, dia langsung melotot dan mendapati bahwa orang ini agak mirip Jiang Tianchuan. Para tetua saling memandang, dan salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, tepatnya, metode ini memang bisa menghancurkan mimpi. Namun, binatang roh ini dibesarkan oleh Ye Xuan, dan membasminya sesuka hati mungkin. Tetua tikus hitam tersenyum tenang dan berkata, demi menyelamatkan putri kecil, aku baru saja membasmi seekor binatang roh. Kurasa setiap murid sekte pedang surgawi memiliki cinta seperti ini. Ye Xuan menolak kamu bisa mati jika memilikinya, tapi aku tidak. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Hanya membasmi binatang roh untuk menyelamatkan putri kecil. Apa kau masih bisa menolak? Jiang Heizi mendengus dingin. Jika memang begitu, maka saat putri kecil itu muncul lagi dalam mimpimu, apakah kau akan mati atau tidak? Ye Xuan bertanya sambil mencibir. Kau, Jiang Heizi sangat marah dan berteriak, kemana perginya sopan santun para murid akademi dan Dao. Ketika Fu Danshan mendengar omelan itu, dia segera mengedipkan mata pada Ye Xuan, berharap Ye Xuan akan berbicara dengan nada yang lebih baik. Penatua Jiang, benar. Ye Xuan menatapnya dan tiba-tiba bertanya, siapa Jiang Tianchuan bagimu? Nenek Tianchuan adalah keponakanku, Jiang Hongtu. Semua orang di sekte tahu ini. Apa yang ingin kau katakan? Jiang Hongtu mendengus dingin. Beberapa hari terakhir ini, Koloseum kota Xiaofang hampir tidak dapat bertahan karena gangguan dari para murid Akademi Binatang Roh, bukan? Bukankah itu sangat menyebalkan? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum tipis. Tatapan mata Jiang Hongtu berubah dingin dan dia berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ye Xuan awalnya tidak yakin, tetapi ketika dia melihatnya tiba-tiba marah, dia tahu bahwa kelemahannya telah terungkap. Jiang Tianchuan, Jiang Junfeng dan yang lainnya mendirikan arena di kota Xiaofang, yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh beberapa murid luar. Pasti ada tetua yang terlibat di balik layar, dan Jiang Tianchuan adalah pendukung Koloseum yang jelas, jadi Jiang Hongtu harus menjadi orang di belakangnya. Hari itu di kota Xiaofang, Lei Qiu memenangkan ketiga pertempuran, mengalahkan kumbang tanduk panjang bertanduk perang Jiang Tianchuan, dan memenangkan sejumlah besar batu roh, poin kontribusi, dan token ruang pelatihan aula musim semi suci. Dapat dikatakan bahwa Jiang Tianchuan menderita kerugian besar. Karena itu, begitu Jiang Hongtu melihat bola guntur itu, matanya berkilat penuh kebencian. Apa yang sedang kubicarakan? Apa kau tidak punya ide? Ye Xuan bertanya sambil mencibir. Masalah mengenai Koloseum di kota Xiaofang tidak dapat disembunyikan, karena banyak tetua di sekte luar mengetahuinya. Akan tetapi, tidak seorang pun akan ikut campur dalam masalah seperti itu, dan sebagian besar orang tua akan menutup mata. Akan tetapi, masalah ini tidak dapat diletakkan begitu saja di atas meja. Jiang Hongtu sangat jelas mengenai hal ini dan langsung berteriak, diam, dasar orang menyebalkan. Jika kau tahu bahwa uang yang kau hasilkan tidak terhormat, bersikaplah rendah hati. Mengapa kau harus memprovokasiku? Elang petirku memang melumpuhkan kumbang bertanduk perang milikmu, tetapi kau yang memintanya. Kau ingin membalas dendam secara terbuka, tetapi kau menggunakan putri kecil itu untuk mempermainkanku, dan menganggapku mudah diganggu.
Ye Xuan mencibir. Ketika para tetua mendengar ini, mereka semua saling berpandangan dengan bingung. Ini membalikkan keadaan. Benar saja, Ye Xuan membalikkan meja. Jika murid lain, mereka mungkin harus menelan amarah mereka karena status Jiang Hongtu sebagai sesepuh dan takut akan pembalasan setelahnya. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak takut padanya. Karena dia tidak ingin mengungkap masalah Kolosseum, maka dia akan membantunya mengungkapnya dan melihat siapa yang tidak tahu malu. Jiang Hongtu sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Ye Xuan sampai mati di tempat, tetapi dia tentu saja tidak berani melakukannya di depan begitu banyak orang tua. Bagus, bagus sekali. Nak, tahukah kau makhluk macam apa yang telah kau ganggu? Kata Jiang Hongtu sambil menggertakkan giginya karena marah. Seseorang yang bahkan tidak bisa memasuki gerbang dalam ketika dia berusia lebih dari 50 tahun. Jawab Ye Xuan. Wajah Jiang Hongtu berubah menjadi hijau karena marah. Tidak dapat memasuki gerbang dalam adalah luka terbesar dalam hidupnya. Dia melotot ke arah Ye Xuan, lalu menoleh ke arah para tetua sekte dalam dan berkata dengan keras, putri kecil itu telah koma selama 2 hari 2 malam. Jika dia terus tidur seperti ini, tubuh mudanya tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, membasmi burung ini adalah pilihan terbaik. Di dunia ini, kamu harus menyerah sebelum bisa menang. Demi menyelamatkan putri kecil, burung ini pantas mati. Sudah sepantasnya untuk mengambil keputusan secepat mungkin. Meski membasmi binatang spiritual secara acak agak kejam. Namun jika demi menyelamatkan sang putri kecil, kelompok tetua ini menganggapnya bukan hal yang tidak dapat diterima. Jika bisa menyelamatkan putri kecil, cara ini memang bisa dilakukan. Seorang tetua memandang Ye Xuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Xuan, mari kita hadapi binatang roh ini. Aku akan menyampaikan pesan ke Akademi Binatang Roh dan meminta mereka untuk memberimu kompensasi berupa binatang roh dengan level yang lebih tinggi. Bagaimana menurutmu? Ye Xuan melihat hasil diskusi para tetua dan mencibir, apakah kamu tahu mengapa putri kecil tidak mau bangun? Hal ini segera menarik perhatian semua orang. Ye Xuan melanjutkan, apakah kamu tahu apa yang dilakukan putri kecil dalam mimpinya? Para tetua saling berpandangan, tak seorang pun mengerti apa yang ingin dikatakan Ye Xuan. Dalam mimpinya, dia menangis sambil memeluk Thunderball. Dia hanya ingin seseorang menemaninya, meskipun itu hanya seekor burung. Ye Xuan melirik orang-orang yang hadir dan melanjutkan, saya sangat penasaran, berapa banyak dari kalian yang telah memasuki mimpinya? Dan apa yang kalian lakukan dalam mimpi itu? Setiap kali dia bertemu teman baru, dia akan memasuki mimpi mereka, mencoba mencari seseorang untuk bermain dengannya, tetapi sayangnya dia tidak pernah menemukannya. Siapapun yang lolos dari mimpinya akan menjauh, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati puncak Qixia. Satu-satunya yang bersedia membiarkannya memegang Thunder Eagle dengan tenang adalah yang ingin kau basmi begitu kau membuka mulutmu. Dia lebih suka memegang burung dan menangis dalam mimpinya daripada terbangun. Setelah mendengar kata-kata ini, para tetua menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka. Hanya wanita tua di sampingnya yang tergerak. Dia telah merawat putri kecil itu sejak dia masih kecil, tetapi tidak pernah berpikir untuk memahami dunia dalam mimpi sang putri kecil. Apa gunanya kau bicara begitu banyak? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membangunkan putri kecil itu. Dia sudah koma selama 2 hari 2 malam. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, apa kau sanggup menanggung tanggung jawabnya? Jiang Hongtu menegur. Ye Xuan meliriknya dan berkata dengan nada menghina, karena kamu tidak punya cara untuk menyelamatkan putri kecil, diam saja dan biarkan orang lain yang punya cara untuk menyelamatkannya. Dasar bocah, kau ingin aku diam? Kalau aku diam, apa kau punya cara untuk menghadapiku? Jiang Hongtu mengumpat dengan marah. Benar sekali, aku punya cara. Jadi, diamlah dan keluarlah dari sini. Kata Ye Xuan dengan suara berat. Seperti dugaan Ye Xuan, Sekte Tianjian melarang pengikutnya mendekati puncak Qixia. Oleh karena itu, selain guru perempuan itu, Yun Xiaoxi jarang bertemu orang asing. Di masa lalu, beberapa murid luar tidak sengaja pergi ke puncak Qixia. Setelah bertemu Yun Xiaoxi, mereka ditarik ke dalam mimpi di malam hari dan tertidur lelap. Suatu hari, seorang murid Akademi Kendo terperangkap dalam mimpi selama 13 hari dan hampir meninggal. Pada akhirnya, ia berhasil bangun setelah diberi air melalui tabung bambu. Sejak saat itu, puncak Qixia telah menjadi tempat mimpi buruk, dan para tetua di setiap akademi dengan tegas melarang murid-murid mereka untuk mendekati puncak Qixia. Setelah Ye Xuan mengatakan bahwa ada cara untuk membangunkan Yun Xiaoxi. Semua orang tampak tidak yakin apakah kamu punya cara untuk membangunkan putri kecil itu. Ye Xuan memang punya cara, dan lebih dari satu cara. Cara yang paling sederhana adalah dengan melemahkan kekuatan semangat bela dirinya. Karena Yun Xiaoxi mengandalkan jiwa bela diri roh mimpi untuk memasuki mimpi orang lain, maka melemahkan kekuatan jiwa bela diri itu saja sudah akan membuatnya terbangun.
Titik titik titik. Titik titik titik. Akan tetapi, cara ini hanya dapat mengatasi gejalanya saja, bukan akar permasalahannya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai solusi yang baik. Berbohong itu pasti ada batasnya. Begitu banyak tetua yang hadir di sini tidak dapat memikirkan solusi yang baik, dan kamu, seorang murid luar, berani berbicara tanpa malu-malu. Bisakah kamu memerintah putri kecil itu dengan santai? Teriak Jiang Hongtu. Ye Xuan hendak berbicara. Jiang Hongtu segera menoleh ke arah kelompok tetua sekte dalam dan berkata dengan keras, keponakanku Jiang Tianchuan memperoleh satu set susunan penyegel jiwa beberapa waktu lalu, yang dapat menyegel jiwa bela diri. Jika kita ingin menyelesaikan masalah putri kecil itu sepenuhnya, menyegel roh mimpinya adalah cara terbaik. Segel roh mimpi. Pengasuh berambut abu-abu itu segera berdiri dan menyatakan penolakannya terhadap metode ini. Untuk menyegel roh mimpi, Jiang Hongtu membenarkan. Wajah guru itu muram seperti air. Dia menatap Ye Xuan dan bertanya, anak muda, apa solusimu? Ceritakan padaku. Ye Xuan melihat sekeliling dan mengucapkan metodenya sendiri, masuklah ke dalam mimpi dan bangunkan putri kecil. Ke dalam mimpi, Jiang Hongtu langsung mencibir, tahukah kau apa itu roh mimpi? Dahulu kala ada seorang murid dari Akademi Pedang yang terperangkap dalam mimpi roh mimpi selama 13 hari dan hampir mati. Para tetua yang hadir juga menyatakan bahwa cara ini tidaklah tepat, cara ini memang terbuka untuk didiskusikan. Aku yakin aku bisa membangunkannya, kata Ye Xuan dengan tegas. Bahkan jika dia tidak bisa membangunkannya, Ye Xuan punya rencana cadangan, jadi metode ini patut dicoba. Jiang Hongtu mencibir, kamu mungkin tidak tahu bahwa Meng Ling adalah ibel mimpi buruk yang belum dewasa. Setan mimpi buruk. Mereka yang belum pernah mendengar hal ini tampak bingung. Biarawati itu telah merawat putri kecil itu sejak dia masih kecil, jadi dia tahu segalanya tentang roh mimpi. Dia menjelaskan, menurut legenda, roh mimpi berbeda dari roh bela diri biasa. Roh bela diri biasa akan menghilang setelah seniman bela diri meninggal. Namun, roh mimpi berbeda. Begitu roh mimpi memasuki mimpi, saat pemilik roh bela diri meninggal, roh mimpi akan bebas dan akan berubah menjadi ibel mimpi buruk, yang akan ada selamanya dalam mimpi. Ibel mimpi buruk adalah monster yang dapat membasmi orang dalam mimpi. Dalam sejarah Jiushu, ada catatan tentang ibel mimpi buruk yang membasmi seluruh lapisan. Oleh karena itu, menyegelnya sebelum tumbuh dewasa adalah pilihan terbaik. Jiang Hongtu berkata dengan keras. Dream Spirit Martial Soul memang memiliki potensi untuk berubah menjadi Nightmare Demon. Namun, Ye Xuan merasa bahwa situasi Yun Xiaoxi tidak seburuk itu, setidaknya dia tidak melakukan hal buruk dalam mimpinya. Setelah dia menyadari orang lain tidak mau bermain dengannya, dia menghilang begitu saja. Tahukah kamu, Meng Ling dapat mengendalikan mimpi. Dapat dikatakan bahwa Meng Ling adalah penguasa mimpi. Sangat mudah untuk mempermainkan seseorang, tetapi dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, Ye Xuan merasa masih ada kesempatan untuk menebus kesalahannya. Setelah berdiskusi, para tetua yang hadir membuat keputusan dan berkata kepada sang guru, Nyonya, agar putri kecil itu tumbuh dengan aman, menyegel roh mimpi adalah pilihan yang baik. Meng Ling adalah jiwa bela diri Yun Xiaoxi. Setelah disegel, dia ditakdirkan menjadi manusia fana selama sisa hidupnya. Biarawati itu diperintahkan oleh mantan gurunya untuk merawat putri kecil itu, jadi dia tentu saja tidak mau setuju. Tidak adakah cara yang lebih baik? Selama bertahun-tahun, semua murid di Sekte Tianjian yang dihantui oleh roh mimpi telah terluka dalam berbagai tingkatan. Sudah waktunya untuk menyegelnya, jika tidak saat roh mimpi berubah menjadi ibel mimpi buruk, nyawa putri kecil itu akan dalam bahaya. Guru itu masih ragu-ragu. Dia menatap Ye Xuan dan bertanya, anak muda, apakah idemu benar-benar layak? Aku tidak bisa menjamin apapun sebelum aku berhasil, tetapi kupikir kita bisa mencobanya. Jawab Ye Xuan. Coba, tubuh berharga putri kecil itu sangat berharga. Apa kau pikir kau bisa mencobanya begitu saja? Jiang Hongtu langsung berteriak. Para tetua yang hadir juga percaya bahwa Ye Xuan, seorang murid muda, tidak mampu menghadapi Meng Ling, dan berdiskusi dengan guru nyonya, kesehatan putri kecil itu penting. Menyegel jiwa bela diri setidaknya tidak akan membahayakan hidupnya. Menurut catatan kuno, orang-orang dengan jiwa bela diri Meng Ling akan meninggal sebelum usia 7 tahun, dan Meng Ling dalam tubuh mereka akan berubah menjadi monster dan menyebabkan masalah di mana-mana. Jadi, lebih baik mengambil keputusan sesegera mungkin. Ya, segel roh mimpi putri kecil itu terlebih dahulu, lalu buka segelnya saat solusinya ditemukan di masa mendatang. Tetua lainnya memberi saran. Biarawati itu memikirkannya berulang-ulang, dan berpikir bahwa dia bisa membuka segel itu di masa mendatang jika dia menemukan solusinya, jadi dia setuju. Baiklah, keselamatan putri kecil lebih penting. Melihat mereka telah membuat keputusan, Ye Xuan mengerutkan kening dan tidak setuju dengan pendekatan mereka. Namun,
Pengasuh setuju untuk menyegel Meng Ling, dan tidak mudah baginya sebagai orang luar untuk ikut campur. Ketika Jiang Hongtu melihat bahwa semua tetua dan guru perempuan setuju, dia segera keluar dan memanggil Jiang Tianchuan masuk. Putri kecil Yun Xiaoxi adalah anak yatim piatu dari mendiang tetua tahta suci. Menyelamatkannya akan menjadi pencapaian besar, yang akan sangat membantu masa depan Jiang Tianchuan. Karena alasan inilah Jiang Hongtu sangat merekomendasikan Jiang Tianchuan. Segera, Jiang Hongtu membawa masuk Jiang Tianchuan. Jiang Tianchuan melirik Ye Xuan dengan arogansi di wajahnya. Siapkan formasi penyegel jiwa, perintah sang pengasuh. Jiang Tianchuan setuju dan segera mengeluarkan peralatan susunan penyegel jiwa dan memasangnya di aula depan. Sang pengasuh masuk ke ruang dalam, menggendong putri kecil itu keluar, dan dengan hati-hati membaringkannya di tengah-tengah Soul Ceiling Array. Mari kita mulai menyegelnya. Putri kecil itu belum makan selama 2 hari 2 malam, kata pengasuh itu. Jadi, semua tetua mundur untuk memberi ruang bagi Jiang Hongtu dan Jiang Tianchuan untuk mengaktifkan formasi penyegel jiwa. Keduanya mengalirkan energi sejati mereka ke dalam Soul Ceiling Array, yang perlahan menyala. Pola-pola array tampak hidup dan mulai menyatu pada dantian sang putri kecil, membentuk pola-pola cahaya yang kompleks dan mulai menyegel roh mimpi. Pada awalnya, proses penyegelan berjalan lancar. Namun, setelah segel itu berlaku selama setengah seperempat jam, putri kecil itu tiba-tiba mulai bergerak-gerak, kedua tangan kecilnya mengepal, dan ia mengeluarkan gumaman menyakitkan dalam tidurnya. Apa yang terjadi? Mengapa putri kecil itu seperti ini? Ketika pengasuh itu melihat putri kecil itu bergerak-gerak, ia langsung bertanya dengan nada marah dalam suaranya. Jiang Hongtu segera menjelaskan menyegel jiwa bela diri pasti akan menimbulkan rasa sakit, tetapi akan berlalu dengan cepat. Pengasuh itu memasang ekspresi sangat tidak senang di wajahnya, dan dia menatap lekat-lekat tindakan Jiang Hongtu dan laki-laki lainnya, seolah-olah dia siap bertarung sampai mati dengan kedua laki-laki itu jika terjadi sesuatu pada putri kecil itu. Keadaan tidak membaik setelah putri kecil itu mulai berbicara kesakitan saat tidur. Saat penyegelan berlanjut, suara-suara menyakitkan yang keluar dari mulut kecilnya menjadi semakin menyakitkan hati, dan wajahnya berubah menjadi ungu. Apa yang sedang terjadi? Guru itu sangat marah dan berkata dengan suara berat, jika kalian berdua tidak yakin, berhentilah sekarang. Sekarang adalah saat yang kritis untuk menyegel semangat bela diri. Kita tidak bisa berhenti. Kita akan segera berhasil, kata Jiang Hongtu dengan keras. Para tetua sekte dalam yang hadir juga memiliki ekspresi serius, mata mereka tertuju pada sang putri kecil. Seorang tetua dengan roh bela diri mata roh membuka mata rohnya untuk mengamati situasi di dantian putri muda itu dan berseru, tidak bagus. Roh mimpi di tubuh putri muda itu sangat kuat. Formasi penyegel roh ini tidak cukup kuat. Jika ini terus berlanjut, roh bela diri itu akan menjadi bumerang dan hidupnya mungkin dalam bahaya. Ketika pengasuh itu mendengar ini, matanya memerah dan dia berteriak, kalian berdua pembuat onar, hentikan. Saat dia berkata demikian, dia hendak mencekik leher Jiang Hongtu. Jiang Hongtu tahu betul bahwa tetua Lingmu tidak akan berbohong. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa segera menghentikan segel dan menarik Jiang Tianchuan ke samping. Pengasuh itu sangat marah. Dia menunjuk Jiang Hongtu dan memarahinya, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu benar-benar yakin? Mengapa seperti ini? Putri kecil, cepatlah bangun. Apa yang akan kamu lakukan pada ibu mertuamu? Jiang Hongtu sedikit cemas, dan buru-buru memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan. Dia melihat sekeliling, menunjuk ke arah elang petir yang sedang tidur di depannya, dan berteriak, cepat. Basmi elang petir ini. Begitu elang petir itu mati, putri kecil itu akan segera keluar dari mimpi. Sekarang, putri kecil itu dalam kondisi kritis. Orang-orang yang hadir tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti itu dan semua memandang Thunder Eagle. Mereka semua percaya bahwa tidak apa-apa mengorbankan binatang spiritual di saat kritis seperti itu. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia dengan cepat mengambil alih untuk mengambil bola guntur dan memasukkannya kembali ke dalam tas binatang roh. Apa yang kau lakukan? Kau ingin membasmi putri kecil itu. Cepat serahkan elang petir itu. Teriak Jiang Hongtu. Enyahlah, sampah tua. Kau bahkan tidak bisa menyegel roh bela diri, dan kau ingin menyalahkanku atas orang-orang yang kau lukai. Bukan aku yang melukai putri kecil itu sampai sejauh ini, jadi aku tidak akan disalahkan. Kau begitu peduli pada putri kecil itu, jadi kau harus mati lebih dulu. Ye Xuan mengutuk. Kenapa bicara banyak padanya? Tangkap dia, basmi elang petir dulu, baru bangunkan putri kecil. Kata Jiang Hongtu dengan keras. Meskipun para tetua sekte dalam yang hadir semuanya merasa bahwa membasmi binatang roh untuk menyelamatkan sang putri kecil dapat diterima, mereka sendiri masih belum mampu melakukannya. Hanya Jiang Tianchuan yang mendengar kata-kata Jiang Hongtu dan segera melangkah maju untuk mengambil tindakan.
Ye Xuan mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan teknik pedang surgawi, dan pedang burung pipit naga terbang keluar, dengan ujung pedang mengarah langsung ke Jiang Tianchuan. Kenapa? Kamu tidak puas dengan kekalahanmu terakhir kali, jadi kamu ingin melihat kekuatan teknik pedang surgawi. Terakhir kali di arena bela diri kota Xiaofang, Ye Xuan masih berada di tingkat keempat alam Yuanwu, dan dia mengalahkan Jiang Tianchuan tanpa menggunakan seni pedang surgawi. Sekarang, kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima alam Yuanwu. Membasmi Jiang Tianchuan semudah membasmi ayam. Jiang Tianchuan merasakan kekuatan pedang Ye Xuan, tatapan matanya menjadi tajam, dan dia segera melangkah mundur. Pengasuh itu menggendong putri kecil pucat itu di tangannya dan memohon dengan berlinang air mata, "Anak muda, seberapa berharganya binatang rohmu? Tidak bisakah aku mengganti rugi? Tolong selamatkan putri kecil itu terlebih dahulu. Anggaplah ini sebagai permohonanku padamu." Ye Xuan menarik kembali pedang terbangnya, berbalik dan berkata, "Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu setuju jika aku masuk ke dalam mimpimu dan membangunkanmu?" Jika pihak lain tidak setuju, Ye Xuan akan langsung memurnikan pil yang dapat melemahkan kekuatan jiwa bela diri, membangunkan orang tersebut, dan kemudian tidak pernah mendekati puncak Qixia lagi, meninggalkan wanita tua itu untuk menjaga putri kecil dan membiarkannya berjuang sendiri. Ketika guru itu mendengar perkataan Ye Xuan, dia seperti sudah kehabisan akal dan dengan cepat setuju, "Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, setelah aku memasuki mimpi, aku tidak ingin disergap oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, jadi silakan pergi jika kamu tidak tertarik." Ye Xuan berkata dengan dingin. "Siapa yang berani punya motif tersembunyi?" Guru perempuan itu langsung menunjukkan ekspresi garang, mencabut pedang tak tertandingi dari dinding, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah pedang peninggalan tetua Yun Seng. Pedang ini dapat membasmi makhluk abadi dan ibel. Jika ada yang berani menyakiti putri kecil ini, aku akan menghunus pedangku dan membasminya." Jiang Hongtu dan Jiang Tianchuan tampak sangat jelek. Kepala sekolah merasa sangat muak dengan mereka berdua dan berteriak, "Kalian orang-orang yang tidak penting, kenapa kalian tidak keluar saja?" Ekspresi Jiang Hongtu dan yang lainnya menjadi semakin buruk. Mereka menggertakkan gigi, berbalik dan berjalan keluar dari istana Qixia. Setelah itu, sang pengasuh menggendong putri kecil itu kembali ke ruang dalam dan membaringkannya di sofa. Ye Xuan duduk dan menempelkan tangannya di dahi putri kecil itu. Dia memejamkan mata, membuka pikirannya, diam-diam memanggil nama putri kecil itu di dalam hatinya, dan mencoba memasuki mimpinya. Sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Ye Xuan tidak memiliki kemampuan memasuki mimpi, jadi dia hanya bisa mencoba mencari keberadaan mimpi melalui indera keilahiannya. Setelah mencoba lagi, samar-samar saya mendengar teriakan elang. Bola guntur. Ye Xuan mulai merasakan bahwa penglihatannya telah berubah. Beberapa cahaya muncul di depannya, diikuti oleh hamparan putih yang luas. Ini adalah pemandangan setelah mimpi Yun Xiaoxi kehilangan warnanya. Ye Xuan terus berteriak, "Bola petir. Putri kecil." Setelah berteriak sekian lama, tiba-tiba terdengar suara isak tangis dari belakang, "Jangan ambil bola petir itu, ya." Ye Xuan menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis kecil berjongkok di tanah sambil berlinang air mata. Dia memeluk erat seekor burung dengan kedua tangannya dan menutupi paruh burung itu agar tidak menangis. "Saya tidak bisa membawa Lei Qiu pergi, tetapi ada orang jahat di luar yang ingin membasmi Lei Qiu." "Tidak," teriak putri kecil itu dan memeluk Lei Qiu lebih erat. "Bisakah kita membuat kesepakatan? Biarkan bola petir itu pergi terlebih dahulu, lalu biarkan ia kembali bermain denganmu lain kali." Ye Xuan bernegosiasi. "Tidak, setelah kau pergi, kau akan menjauh. Ibu mertuaku juga mengatakan bahwa aku akan membasmimu, tetapi aku tidak bermaksud begitu." Putri kecil itu menangis. "Bukan begitu. Aku berjanji selama waktuku di dalam mimpi tidak lebih dari 4 jam setiap kali, Lei Qiu dan aku bisa datang dan bermain denganmu setiap hari. Ini adalah kesepakatan kita," kata Ye Xuan. "Benarkah?" Sang putri kecil mengangkat kepalanya dan bertanya penuh harap. "Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada Thunderbolt. Ia tidak akan berbohong. Kita bahkan bisa membuat janji kelingking." Ye Xuan menegaskan. Putri kecil itu menatap bola guntur itu. Lei Qiu sangat mirip manusia dan menggesekkan kepala berbulunya padanya. Putri kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu dengan enggan mengembalikan bola guntur itu kepada Ye Xuan. Ye Xuan memejamkan mata dan memperluas pikirannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah terbangun dari mimpinya. Putri kecil di tempat tidur itu pun perlahan terbangun, lalu duduk, merentangkan kedua tangannya, dan berteriak, "Bola, bola." Ye Xuan dengan cepat membuka tas binatang roh, melepaskan bola guntur, dan membiarkan dia memegangnya di lengannya. Ketika pengasuh itu melihat putri kecil itu bangun, ia menangis dan tersenyum, matanya penuh rasa terima kasih. Putri kecil itu memegang bola guntur dan akhirnya tenang.
Sang pengasuh buru-buru meminta pembantunya untuk mengambilkan makanan cair dan menyuapkannya ke dalam mulut sang putri kecil seteguk demi seteguk. Setelah menghabiskan setengah mangkuk, putri kecil itu menggendong Lei Qiu dan memerintahkan pembantunya untuk membawakan berbagai buah-buahan untuk diberikan kepada Lei Qiu. Lei Qiu memakan apapun yang dilihatnya, tanpa ragu-ragu. Pengasuh itu menarik Ye Xuan ke samping, membungkuk dan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, lalu berkata, bisakah kamu menjaga elang petir ini untuk menemani putri kecil selama beberapa hari? Sudah lama aku tidak melihat putri kecil sebahagia ini. Ye Xuan merasa bahwa putri kecil itu memiliki beberapa kecenderungan autis, jadi membesarkan binatang roh sebagai teman sebenarnya merupakan pilihan yang baik. Bola petir itu tidak bisa tinggal di puncak Qixia selamanya. Daripada begitu, akan lebih baik jika kita memelihara binatang roh lain untuk menemaninya. Ye Xuan menyarankan. Kepala sekolah mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas dari itu? Tidak bisakah seorang putri membesarkan binatang roh? Tidak ada aturan seperti itu, tapi binatang roh itu ganas dan kami takut ia akan menyakiti putri kecil itu, kata pengasuh itu. Titik titik titik. Titik titik titik. Jangan khawatir tentang itu. Aku kenal beberapa murid dari Akademi Binatang Roh. Aku bisa meminta mereka untuk membantuku memilih yang jinak, kata Ye Xuan. Itu ide yang bagus, tetapi putri kecil itu harus setuju, kata pengasuh itu. Saya akan mencoba berbicara dengannya. Ye Xuan berjalan ke sofa dan berkata, apakah kamu suka Thunderbolt? Ya, Yun Xiaoxi mengangguk penuh semangat. Kalau begitu aku akan membawamu ke Akademi Binatang Roh dan memilih satu untukmu, oke? Tanya Ye Xuan. Yun Xiaoxi mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah kamu akan mengambil bola petir itu? Tidak, maksudku, bukankah menyenangkan mencarikan teman untuk Lei Qiu? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Baiklah, tapi Lei Qiu pasti menyukainya. Yun Xiaoxi mengangguk setuju. Jadi Ye Xuan membawanya ke pengadilan binatang roh. Sang pengasuh tentu saja harus mengikuti, dan dia juga membawa dua pembantu. Sejak Ye Xuan memberi Shen Yuxin ide untuk merenovasi Kolosseum, sikap Shen Yuxin telah sangat berubah dan dia telah menganggap Ye Xuan sebagai teman. Begitu dia mendengar bahwa dia akan memilih binatang roh untuk putri kecil itu, Shen Yuxin berinisiatif untuk membawa beberapa orang ke ruang binatang. Binatang spiritual jenis apa yang kalian inginkan? Binatang buas, kadal, ular piton, tanya Shen Yuxin sembari mereka berjalan. Aku juga menginginkan hal yang sama seperti Lei Qiu. Yun Xiaoxi menggendong Lei Qiu sampai ke sini. Bola petir adalah gabungan dan mutasi. Sulit untuk menemukan yang sama di dunia ini, jawab Shen Yuxin. Tidak, Yun Xiaoxi langsung cemberut, aku juga mau yang sama. Ye Xuan berbalik dan mencubit pipinya, sambil berkata, setiap orang di dunia ini unik, begitu pula Thunderbolt. Namun, kita dapat menemukan satu yang sangat mirip dengan Thunderbolt. Ya, bola petir itu unik. Yun Xiaoxi menganggap ini baik-baik saja. Ye Xuan berjalan mendekat dan berbisik kepada Shen Yuxin, carilah yang jinak untuk bermain dengannya. Jangan terlalu jujur. Saat berbicara, buatlah dia bahagia. Jika kamu tidak memberitahuku apa yang kamu inginkan, bagaimana aku bisa membantumu memilih? Shen Yuxin berurusan dengan binatang buas sepanjang hari dan benar-benar tidak tahu bagaimana membujuk anak-anak. Anda dapat bertanya warna dan ukuran apa yang Anda inginkan, kata Ye Xuan. Baiklah, Shen Yuxin membungkuk dan bertanya, putri kecil, binatang roh warna apa yang kamu suka? Putih, seputih bola petir, kata Yun Xiaoxi mengiyakan. Seberapa besar seharusnya? Tanya Shen Yuxin lagi. Yun Xiaoxi memegang bola petir itu dan menggoyangkannya, lalu menjawab, bola petirnya sebesar ini, ukurannya sama dengan bola petir itu. Shen Yuxin merasa sakit kepala. Dulu, ketika para pengikut sekte datang untuk memilih binatang roh, mereka akan memilih yang terkuat. Yang ini harus berwarna putih, ukurannya sama dengan Thunder Eagle, dan yang lebih penting, harus jinak. Dia berpikir sejenak, lalu berjalan ke ruang penyimpanan telur binatang roh, mengeluarkan sebutir telur seukuran kepalan tangan, dan berkata, kalau begitu, ini saja. Elang guntur sebenarnya adalah binatang spiritual yang ganas. Guru perempuan itu tentu saja tidak ingin putri kecil itu membesarkan binatang buas seperti itu, jadi dia segera melangkah maju dan bertanya, binatang apa yang ada di dalam telur ini? Elang petir terlalu ganas, itu tidak baik. Shen Yuxin menjawab, itu bukan elang petir. Elang petir putih sangat langka. Yang ini adalah angsa bulu salju. Angsa itu baik-baik saja. Pengasuh itu merasa lega ketika mendengar bahwa itu adalah seekor angsa. Setelah memilih telur binatang roh, semua orang pergi ke aula binatang roh untuk menetaskannya. Berdiri di depan telur binatang roh, mata Yun Xiaoxi penuh dengan antisipasi saat dia memikirkan makhluk kecil lucu yang akan segera menetas dari telur itu.
Proses penetasan berjalan lancar. Setelah Holy Spirit Array menyala, hanya butuh waktu setengah jam bagi angsa kecil di dalam untuk memecahkan cangkang telur. Yun Xiaoxi berdiri berjinjit untuk melihat, dan melihat kepala kecil berbulu mencuat dari cangkang telur. Dia senang, tetapi dia masih mengerutkan kening dan berkata, itu bahkan tidak terlihat seperti bola petir. Sangat mirip. Seperti inilah bentuk bola petir saat baru keluar dari cangkang telur. Kata Ye Xuan. Apakah Lei Qiu seperti ini saat dia masih kecil? Kanan. Lucu sekali. Yun Xiaoxi lalu tersenyum senang. Beri nama, kata Ye Xuan. Warnanya putih sekali, bagaimana kalau kita sebut saja bola salju? Kata Yun Xiaoxi setelah berpikir sejenak. Nama Snowball tentu saja berasal dari Thunderball. Selama dia menyukainya, Ye Xuan secara alami tidak akan keberatan oke. Yun Xiaoxi dengan gembira mengangkat bola petir ke atas panggung batu dan berkata, bola petir, ini adikmu, bola salju. Lei Qiu memiliki ekspresi bingung antropomorfik saat dia menatap makhluk kecil yang baru saja menetas. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin seekor elang petir sekuat dia memiliki saudara perempuan yang lemah. Setelah kembali dari Akademi Binatang Roh, Ye Xuan juga menulis resep binatang roh untuk Yun Xiaoxi. Yun Xiaoxi memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Tianjian dan dapat dikatakan memiliki keluarga yang kaya. Tidak ada masalah sama sekali dalam memberi makan binatang roh sesuai dengan diet binatang roh Kaisar Dan. Ngomong-ngomong soal itu, angsa bulu salju memiliki tingkatan lebih tinggi daripada elang guntur, dan ia juga sangat kuat jika dibesarkan dengan baik. Namun, angsa bulu salju relatif jinak, sehingga efektivitas tempurnya tidak kuat. Para pengikut Sekte Tianjian tidak menyukai binatang roh tingkat tinggi tetapi tidak suka berperang seperti ini, yang membuat angsa bulu salju tidak terlalu populer. Malam, setelah tertidur, Ye Xuan kembali ditarik ke dalam mimpi. Begitu aku masuk ke dalam mimpi, aku mendengar suara tertawa kecil. Yun Xiaoxi sedang bermain dengan dua burung, berlarian dengan gembira. Setelah melihat Ye Xuan, Yun Xiaoxi berhenti dan berkata, Ye Xuan, siapa orang jahat yang menindas Lei Qiu? Ayo kita balas dendam. Apakah ini baik-baik saja? Kamu bilang ada orang jahat yang membasmi Lei Qiu. Katakan siapa dia, aku ingin memberinya pelajaran, kata Yun Xiaoxi dengan marah, mengernyitkan hidungnya. Ye Xuan tiba-tiba ingin tahu bagaimana rasanya memberi pelajaran kepada seseorang dalam mimpi, jadi dia menunjuk ke arah Akademi Kendo dan berkata, di sana, orang itu memiliki tahi lalat hitam di sisi kiri hidungnya. Yun Xiaoxi segera menemukan Jiang Hongtu dan menariknya ke dalam mimpi. Tidak ada seorang pun di Akademi Kendo dalam mimpi itu, tetapi Jiang Hongtu tiba-tiba muncul di Akademi Kendo. Kemudian, Yun Xiaoxi mengubah bola guntur itu menjadi seekor elang guntur sebesar gunung, dan mengangkat cakarnya yang besar untuk menginjak Jiang Hongtu. Jiang Hongtu menjerit dan lari. Namun, ia sama sekali tidak bisa lari dari mimpinya. Ia dikejar dan diinjak oleh bola petir yang besarnya seperti gunung, dan menjerit kesakitan. Perasaan dihantui mimpi buruk dan tidak dapat bangun sebanding dengan hukuman yang paling kejam. Dalam mimpinya, Ye Xuan menemukan segala macam cara aneh untuk menyiksa orang, dan mencobanya pada Jiang Hongtu dan Jiang Tianchuan satu persatu. Binatang-binatang raksasa menginjak-injakku, ribuan ular melilitku, dan ribuan semut melahap hatiku. Jiang Hongtu dan keponakannya sangat kesal sehingga mereka tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Selain itu, mereka harus menyimpan masalah itu sendiri dan tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Bagaimana cara mengatakannya? Konon, usaha menyegel arwah sang putri kecil itu gagal, lalu ia pun membalas dendam. Bersaing dengan seorang gadis kecil dan dipukuli habis-habisan dalam mimpi akan percuma jika orang-orang tahu, selain itu hanya akan membuat Anda menjadi bahan tertawaan. Karena Ye Xuan dan Yun Xiaoxi sepakat bahwa setiap mimpi hanya dapat berlangsung selama 4 jam. Tidak ada lagi kejadian murid-murid Sekte Tianjian terjebak dalam mimpi, dan Yun Xiaoxi tidak lagi memasuki mimpi orang lain, dan selalu mencari Ye Xuan. Jika Ye Xuan tidak bebas, dia akan bermain dengan Lei Qiu dan Sui Qiu. Oleh karena itu, pengasuhnya tidak lagi melarangnya meninggalkan puncak Qixia. Jadi, halaman rumah Ye Xuan punya tamu tetap lain, yang muncul dari waktu ke waktu sambil membawa seekor angsa kecil. Yun Xiaoxi juga bertemu Guo Zitian dan Flamingo. Setelah mengetahui bahwa nama Flamingo itu adalah Lie Huo, dia dengan marah bertanya kepada Guo Zitian mengapa tidak menyebutnya bola api. Guo Zitian terdiam setelah ditanya pertanyaan ini. Setelah bertemu Lie Huo, seekor burung muncul dalam mimpiku. Namun, tidak ada Guo Zitian. Putri kecil itu bersikeras bahwa dia tidak akan berteman dengan Guo Zitian kecuali dia mengubah nama Flamingo menjadi Verbal. Waktunya kompetisi daftar naga tersembunyi semakin dekat. Guo Zitian mengumpulkan semua ramuan spiritual berusia berabad-abad yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil Tianyuan.
Ye Xuan bersiap untuk mulai memurnikan pil Tianyuan. Guo Zitian tanpa malu-malu mengeluarkan ramuan spiritual dan berkata, ini adalah ramuan spiritual berusia 50 tahun. Aku menghabiskan semua poin kontribusiku untuk membelinya. Bos, bisakah kau memurnikannya untukku? Dengan kemampuan alkimia Ye Xuan, satu tungku dapat memurnikan banyak pil Tianyuan, jadi tidak sulit untuk membantunya memurnikan satu. Ini bukan pertama kalinya Tianyuan dan disempurnakan, jadi proses pemurniannya berjalan sangat lancar. Hanya butuh waktu setengah hari untuk memurnikan 3 pil Tianyuan, 2 di antaranya bermutu tinggi dan 1 bermutu menengah. Pil Tianyuan tingkat menengah diberikan kepada Guo Zitian. Guo Zitian sangat gembira mendapatkan pil Tianyuan tingkat menengah sehingga ia kembali berlatih dengan penuh semangat. Ye Xuan juga bersiap berlatih untuk meningkatkan kultivasinya. Tepat pada saat ini, berita datang dari sekte bahwa hari ini adalah hari untuk mendaftar kompetisi daftar naga tersembunyi. Karena banyaknya murid yang ikut serta dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi setiap kalinya, maka diperlukan 2 putaran kompetisi. Oleh karena itu, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu. Hadiah peringkat untuk kompetisi peringkat naga tersembunyi mencakup metode latihan pedang surgawi seni membasmi naga, jadi Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi ini. Ye Xuan segera pergi ke puncak utama Tianjian untuk mendaftar. Begitu aku meninggalkan Dandao Yuan, aku melihat putri kecil datang ke arahku sambil menggendong snowball, diikuti oleh 2 pelayan. Ye Xuan, di mana kamu akan bermain? Yun Xiaoxi berlari dan bertanya. Aku punya urusan penting untuk pergi ke puncak utama, kata Ye Xuan. Aku akan pergi melihatnya juga, kata Yun Xiaoxi sambil segera mengikutinya. Puncak utama Tianjian. Banyak pengikut telah berkumpul di depan prasasti batu daftar Qianlong di Tianjianping, semuanya datang untuk mendaftar mengikuti kompetisi daftar Qianlong. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi, ada persyaratan kultivasi tertentu, dan seseorang harus setidaknya berada di alam Yuanwu tingkat kelima. Kultivasinya terlalu rendah, jadi tidak akan ada artinya bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Di depan prasasti batu daftar naga tersembunyi, beberapa tetua bertugas memeriksa basis kultivasi para murid terdaftar. Murid yang telah mencapai tingkat kultivasi yang diperlukan akan dicatat dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Segera, tiba giliran Ye Xuan untuk mendaftar. Seorang tetua mulai memeriksa kultivasi Ye Xuan. Pada saat ini, Jiang Hongtu datang dan berkata langsung dia tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, saya telah mencapai tingkat kelima alam Yuanwu, mengapa saya tidak memenuhi persyaratan? Jiang Hongtu tertawa meremehkan dan berkata, untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi, seseorang setidaknya harus mencapai level kelima alam Yuanwu. Namun, ada terlalu banyak murid yang telah mencapai level kelima alam Yuanwu, jadi saya akan memilih mereka dan menyaring setengah dari yang lebih lemah di level kelima alam Yuanwu. Jadi, jika saya katakan Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Yang lebih lemah di antara alam Yuanwu tingkat kelima. Jiang Tianchuan bahkan lebih lemah dariku yang berada di alam Yuanwu tingkat kelima, jadi dia mungkin tidak perlu ikut serta. Ye Xuan mencibir. Sudah kubilang kau tidak memenuhi syarat, dan kau tidak memenuhi syarat. Jika kau berani mengatakan sesuatu lagi, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Teriak Jiang Hongtu dengan dingin. Putri muda itu sedang menonton dari samping dan tiba-tiba berkata, mengapa tidak membiarkan Ye Xuan ikut serta? Jika Ye Xuan ingin ikut serta, dia bisa ikut serta. Jiang Hongtu melirik Yun Xiaoxi, tersenyum, dan berkata, putri kecil, kompetisi peringkat naga tersembunyi bukanlah hal yang main-main. Aku bertanggung jawab untuk memilih murid-murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Jika aku berkata tidak, maka itu berarti tidak. Yun Xiaoxi langsung mengerutkan kening dan berkata dengan marah seperti yang kukatakan, tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan membiarkan bola petir itu menginjakmu malam ini. Ketika Jiang Hongtu mendengar ini, tubuhnya menggigil. Selama periode ini, ia akan mengalami mimpi buruk setiap kali tertidur dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Putri kecil, tidak apa-apa jika kamu nakal sekali atau 2 kali, tetapi jika kamu selalu nakal, maka itu masalah pendidikan. Jiang Hongtu berkata dengan nada dingin. Ketika guru perempuan itu mendengar bahwa putri kecil telah pergi ke puncak utama di puncak Qixia, dia bergegas menghampiri. Melihat putri kecil itu sedang berdebat dengan Jiang Hongtu, dia bergegas menghampiri, menarik putri kecil itu kembali, dan berkata, Xiaoxi, kamu tidak boleh mengganggu pekerjaan para tetua. Setelah Yun Xiaoxi dibawa pergi oleh pengasuh, Jiang Hongtu tersenyum puas lagi,
menatap Ye Xuan, dan berkata, "Enyahlah. Aku bilang kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi kamu tidak memenuhi syarat. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menghentikanku berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi?" Ye Xuan bertanya dengan dingin. Jiang Hongtu menoleh dan melihat ke atas, lalu mencibir, "Aku bisa melakukannya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bagaimana kalau kau meminta bantuan putri kecil? Jika seorang kultivator Yuan Wu Rilem tingkat 5 ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Qianlong, dia harus melalui penyaringanmu. Namun, sekarang setelah kamu mencapai kultivator Yuan Wu Rilem tingkat 6, apa yang dapat kamu gunakan untuk menghentikanku?" Ye Xuan berkata dengan suara dingin. "Hanya kamu. Jika kamu ingin menembus level ke-6 alam Yuan Wu, sebaiknya kamu menunggu kompetisi peringkat Qianlong berikutnya dalam 3 tahun. Jiang Hongtu mencibir. Ye Xuan berkata, "Aku sudah bilang aku akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi tahun ini, dan aku pasti akan berpartisipasi. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan orang lain, dan bahkan kamu." Sambil berbicara, Ye Xuan mengeluarkan pil Tianyuan bermutu tinggi, memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Murid-murid di sekitar melihat Ye Xuan menelan pil Tianyuan dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Ye Xuan. Jiang Hongtu juga tidak mengerti apa yang akan dilakukan Ye Xuan. Setelah Ye Xuan meminum pil Tianyuan tingkat atas, dia segera mengedarkan energi sejati dalam tubuhnya dan mulai menyerap kekuatan obat. Ketika dia berlatih di aula mata air suci sebelumnya, dia telah mendorong kultivasinya ke puncak alam Yuan Wu tingkat kelima dan hanya selangkah lagi dari terobosan. Ye Xuan dengan cepat menyerap kekuatan obat dari pil Tianyuan kelas atas dan memadatkannya menjadi esensi sejati. Tepat di Tianjianping, ia menerobos penghalang alam. Ledakan. Kekuatan obat dari pil Tianyuan tingkat atas begitu dahsyat sehingga saat suara penghalang alam hancur menyebar, lingkaran energi sejati tingkat ke-6 bergetar keluar dari tubuh Ye Xuan. Gelombang energi terobosan menyebar, menyapu seluruh Tianjianping. Murid-murid di sekitarnya segera menunjukkan ekspresi terkejut, dia benar-benar berhasil menerobos ke sini. "Apa-apaan ini? Kau bilang kau akan berhasil. Apakah kau pikir berhasil itu seperti makan?" Ye Xuan berhasil menembus alam Yuan Wu tingkat ke-6, mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Hongtu, lalu bertanya, "Sekarang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghentikanku berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi?" Wajah Jiang Hongtu langsung berubah sangat jelek. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan seorang murid di tingkat ke-6 alam Yuan Wu untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Qianlong. Dia hanya bisa mendengus dingin dan berbalik. Begitu Jiang Hongtu keluar dari Tianjianping, dia bertemu dengan Han Sixiao. Han Sixiao tersenyum bijak dan berkata kepada Jiang Hongtu, "Saudara Jiang, mengapa kamu begitu marah? Biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi, dan kemudian kita bisa memberinya pelajaran dalam kompetisi tersebut." "Apa maksud saudara Han?" Jiang Hongtu bertanya sambil mengerutkan kening. "Beberapa waktu lalu, aku menulis surat kepada muridku yang tidak berguna itu, memintanya untuk kembali berpartisipasi dalam kompetisi. Dia akan datang hari ini. Jika Ye Xuan berani berpartisipasi dalam kompetisi, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus saat kita bertemu." Han Sixiao berkata sambil tersenyum. Jiang Hongtu langsung mengerti dan bertepuk tangan, "Saudara Han terlalu rendah hati. Jika jenius sekte luar yang menduduki peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi bukanlah sebuah bakat, maka tidak satu pun dari puluhan ribu murid sekte luar akan menjadi bakat." Han Sixiao membelai jenggotnya dan tertawa ketika mendengar pujian itu. "Mari kita pergi dan sambut calon jenius sekte dalam kita." Jiang Hongtu juga tertawa. Murid Han Sixiao yang paling bangga kini menduduki peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang pasti akan dapat memasuki gerbang dalam. Begitu seseorang memasuki gerbang dalam, ia akan menjadi murid inti sekte, dan prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan para tetua gerbang luar, jadi Jiang Hongtu sangat tekun. Di Tianjianping. Seorang pemuda dengan ekspresi tenang namun tersembunyi kesombongan datang dari luar gerbang gunung dengan aura yang kuat dan berjalan memasuki Tianjianping, segera menarik perhatian semua murid di sekitarnya. "Lihat, itu Ren Dongliu, nomor 1 di peringkat naga tersembunyi telah kembali, jadi tidak ada orang lain yang punya kesempatan dalam kompetisi ini. Itu memang Ren Dongliu. Aura kuat ini benar-benar tak tertandingi oleh orang biasa." Para murid di Tianjianping tanpa sadar memberi jalan bagi Ren Dongliu untuk lewat. Ren Dongliu berjalan melewati lorong yang dibuat oleh kerumunan tanpa melihat sekeliling, seolah-olah dia tidak melihat murid-murid di sekitarnya. Dia mendatangi Han Sixiao, membungkuk dan memberi salam, "Tuan, saya kembali." Sebagai orang nomor 1 di daftar naga tersembunyi, dia tidak perlu melakukan formalitas apapun saat menghadapi Han Sixiao, guru yang terdaftar.
Dia hanya perlu bersikap sopan dan hormat. Karena dengan kekuatannya, dia ditakdirkan untuk memasuki gerbang dalam dan menjadi anak ajaib gerbang dalam. Prestasinya di masa depan ditakdirkan untuk melampaui Han Sixiao. Dapat dikatakan bahwa Han Sixiao menemukan permata yang belum dipoles ini dalam hidupnya sebelum dia bisa bersinar dan memberinya bantuan tertentu. Bersikap sopan dan hormat kepada Han Sixiao adalah hadiah terbesar yang dapat dia berikan kepada Han Sixiao. Baiklah, baiklah. Aku senang kau kembali. Dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi ini, Dong Liu pasti akan menduduki peringkat teratas dan memasuki gerbang dalam. Han Sixiao mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Ren Dong Liu, sambil tertawa dan berkata. Jiang Hongtu juga memuji keponakan Ren memang seorang jenius. Dalam 6 bulan terakhir, kultivasinya semakin meningkat. Terima kasih atas pujiannya, Tetua Jiang. Ren Dong Liu menanggapi. Selama aku pergi, gurumu diganggu habis-habisan. Kali ini saat aku kembali, aku bisa bertarung demi gurumu. Jiang Hongtu segera mulai menyanjungnya. Ren Dong Liu mendengus dingin dan berkata, Penatua Jiang, tidak perlu bicara lagi. Tidak peduli siapa dia, nasibnya pasti tragis. Ayo, ayo, kita pergi dan mendaftar untuk kompetisi dulu, kata Han Sixiao. Jadi, Ren Dong Liu melangkah menuju prasasti batu daftar naga tersembunyi, diikuti oleh sekelompok besar murid yang terkesan dengan gelar orang nomor 1 dalam daftar naga tersembunyi. Ye Xuan baru saja selesai mendaftar ketika dia berbalik dan melihat seorang pemuda dengan aura luar biasa dikelilingi oleh banyak murid. Dari diskusi di sekitarnya, dia tahu identitas orang ini. Ren Dong Liu berdiri 3 meter dari Ye Xuan, matanya yang tenang memperlihatkan kesombongan yang mutlak. Jiang Hongtu mengipasi api dan berkata, Keponakan, ini Ye Xuan. Ren Dong Liu telah mengetahui identitas Ye Xuan dari surat itu sejak lama. Ketika mereka bertemu langsung, dia menunjukkan senyum dengan kebanggaan tersembunyi di wajahnya. Setelah menatap Ye Xuan beberapa kali, dia berkata alam Yuan Wu tingkat ke-6, sekarang giliran Monkey tingkat ke-6 untuk menjadi Raja Sekte Luar. Jika tidak ada harimau di gunung, Monkey bisa menjadi raja. Ada nada ejekan yang kuat dalam kata-kata Ren Dong Liu. Selama itu harimau, meskipun hanya di tingkat ke-6, ia masih bisa menjadi raja. Jika itu monyet, meskipun di tingkat ke-9, ia hanya bisa melakukan trik monyet. Ye Xuan menjawab dengan tenang. Bagus sekali, kamu memang sombong. Aku harap kamu masih bisa bersikap sombong di kompetisi besar. Mata Ren Dong Liu penuh dengan ejekan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius ranah Yuan Wu tingkat ke-6. Hari ketika kompetisi peringkat naga tersembunyi secara resmi dimulai semakin dekat. Ye Xuan memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan kultivasinya. Selama kurun waktu ini, saya telah bertemu dengan 3 atau 4 master yang menduduki peringkat 10 besar daftar naga tersembunyi. Masing-masing dari mereka sangat kuat, terutama Ren Dong Liu, yang sudah pasti adalah prajurit alam Yuan Wu terkuat yang pernah dilihat Ye Xuan. Semakin dekat dengan kompetisi, semakin rinci informasi tentang para master di daftar naga tersembunyi. Bahkan ada murid luar yang menjual barang-barang pribadi para master di daftar naga tersembunyi demi uang. Guo Zitian berhasil menerobos ke alam Yuan Wu tingkat ke-5 pada hari terakhir sebelum pendaftaran berakhir, dan berlari untuk mendaftar kompetisi, mengatakan bahwa dia ingin bersaing dalam kompetisi daftar Qianlong dengan Ye Xuan, dan menang atau kalah tidaklah penting. Setelah itu, dia akan datang setiap hari untuk melaporkan semua gosip yang didengarnya. Jiang Hongtu menghabiskan 5.000 poin kontribusi untuk ditukar dengan token ruang pelatihan Istana Mata Air Suci, yang memungkinkan Jiang Tianchuan memasuki Istana Mata Air Suci untuk berlatih. Kudengar Jiang Tianchuan telah menembus puncak tingkat ke-8 alam Yuan Wu, dan kekuatannya dapat menempati peringkat 10 besar di peringkat naga potensial. Dan Ren Dong Liu, orang ini bahkan lebih mengerikan. 3 bulan lalu, kudengar kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam Yuan Wu. Dia sangat kuat. Saat kau bertemu kedua orang ini, hindari mereka sebisa mungkin. Guo Zitian menceritakan semua informasi yang didengarnya. Ye Xuan mendengarkan dengan tenang dengan ekspresi tenang, tidak terlalu peduli dengan berita itu. Waktu secara bertahap tiba pada kompetisi peringkat naga potensial 3 tahunan Sekte Tianjian. Para tetua daftar naga tersembunyi secara resmi mengumumkan peraturan kompetisi. Ada banyak murid yang berpartisipasi dalam kompetisi Hidden Dragon List. Murid yang tidak mendapatkan peringkat di Hidden Dragon List harus mengikuti ujian Hidden Dragon List. 100 pemenang teratas dapat berpartisipasi dalam putaran kedua kompetisi. Oleh karena itu, mereka yang masuk dalam peringkat daftar naga tersembunyi tidak perlu mengikuti babak pertama ujian. Namun, daftar naga tersembunyi ini adalah daftar naga tersembunyi yang ditetapkan oleh Sekte Tianjian, yang merupakan peringkat kompetisi daftar naga tersembunyi sebelumnya. Ye Xuan menduduki peringkat ke-31 dalam daftar naga tersembunyi yang beredar di kalangan sekte luar,
namun ini hanyalah versi daftar naga tersembunyi yang beredar di kalangan para pengikut dan tidak diakui oleh sekte tersebut. Sekte Tianjian hanya mengakui peringkat kompetisi daftar naga tersembunyi sebelumnya, jadi Ye Xuan masih perlu berpartisipasi dalam putaran pertama uji coba daftar naga tersembunyi. Kedua peringkat daftar naga tersembunyi ini juga disebut daftar luar dan daftar dalam oleh para pengikut luar. Daftar eksternal adalah peringkat yang disesuaikan oleh kota Xiaofang berdasarkan kekuatan saat ini, yang merupakan penilaian kekuatan yang lebih akurat. Namun, ini hanyalah daftar kekuatan pribadi di antara para pengikut dan tidak diakui oleh sekte. Daftar internal adalah peringkat kompetisi daftar naga tersembunyi sebelumnya. Pada hari turunnya Frost, babak pertama ujian kompetisi peringkat naga tersembunyi secara resmi dimulai. Ada lebih dari 1.000 murid yang berpartisipasi dalam uji coba peringkat naga tersembunyi, tetapi hanya 100 yang bisa menang pada akhirnya, jadi persaingannya sangat sengit. Sebelum ujian peringkat naga tersembunyi dimulai, semua murid berkumpul di Tianjianping, menunggu dengan hikmat para tetua membacakan peraturan ujian. Sekarang izinkan saya mengumumkan peraturan untuk putaran pertama kompetisi peringkat naga tersembunyi. Tetua yang bertugas memimpin kompetisi peringkat naga tersembunyi melirik lebih dari 1.000 murid luar yang hadir dan secara resmi membacakan aturan untuk putaran pertama ujian. Putaran pertama uji coba kompetisi peringkat naga tersembunyi akan diadakan di Lembah Angin Pedang. Sudah ada 100 formasi mekanis di Lembah Angin Pedang, dan Ordo Naga tersembunyi ditempatkan di formasi tersebut. Totalnya ada 100. Siapapun yang mendapatkan Ordo Naga tersembunyi dan membawanya keluar dari Lembah Angin Pedang akan lulus uji coba dan maju ke babak kompetisi berikutnya. Kedua, kalian dapat berjuang untuk Ordo Naga tersembunyi di Lembah Angin Pedang, tetapi begitu kalian meninggalkan Lembah Angin Pedang, ujian dianggap telah selesai dan kalian tidak dapat memperjuangkannya lagi. Terakhir, kalian dilarang untuk melangkah ke hutan batu ibel surgawi di tengah Lembah Angin Pedang. Setelah kalian siap, ayo berangkat. Lembah Jianfeng terletak di tenggara pegunungan Tianjian. Lembah ini sangat luas dengan pepohonan yang rimbun dan banyak bunga, burung, ikan, dan serangga. Ujian peringkat naga tersembunyi kali ini agak mirip dengan ujian murid baru setengah tahun lalu, tetapi tidak persis sama. Tidak ada peringkat dalam ujian Hidden Dragon List ini. Selama Anda mendapatkan Hidden Dragon Order dan membawanya keluar dari Swordwind Valley, Anda akan lulus ujian dan maju ke babak kompetisi berikutnya. Oleh karena itu, setiap orang hanya membutuhkan satu Ordo Qianlong. Dilihat dari aturan ujiannya saja, ujian peringkat naga tersembunyi kali ini juga dapat dilakukan secara beregu. Namun, dari lebih dari 1.000 murid yang berpartisipasi, hanya 100 yang mampu lulus ujian pada akhirnya. Persaingan begitu ketat sehingga waspada terhadap orang di belakang Anda bahkan lebih penting daripada waspada terhadap lawan Anda. Oleh karena itu, sulit untuk saling percaya jika hubungan tidak cukup kuat. Lagi pula, yang kuat biasanya enggan membawa yang lemah, karena yang lemah bukan saja tidak bisa menolong, tetapi juga khawatir ditusuk dari belakang. Setelah sesepuh mengumumkan peraturannya, ia dengan lantang mengumumkan dimulainya perlombaan. Semua murid yang berpartisipasi dalam uji coba peringkat naga tersembunyi meninggalkan Tianjianping satu demi satu dan menuju Lembah Jianfeng. Kerumunan itu bubar, dan Ye Xuan hendak meninggalkan Tianjianping ketika dia bertemu dengan Han Sixiao, sesepuh Aula Yujian. Han Sixiao mengantar pergi murid-murid Aula Yujian yang tengah mengikuti kompetisi peringkat naga tersembunyi, dan berkata dengan nada mencibir di wajahnya, kalian seharusnya senang Dong Liu tidak dapat mengikuti babak pertama uji coba, jika tidak, kalian bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti babak kedua kompetisi. Ye Xuan meliriknya dengan acuh tak acuh, mengabaikannya, dan berjalan langsung keluar dari Tianjianping. Guo Zitian juga berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga tersembunyi, dan secara alami membentuk tim dengan Ye Xuan. Kedua pria itu berjalan keluar dari Tianjianping. Setelah kerumunan bubar, Luo Feipeng juga datang. Guo Zitian mengerutkan kening dan bertanya, kau tidak ingin mengikuti kami, kan? Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku mengikutimu. Aku ingin bergabung dengan Ye Xuan. Luo Feipeng mengoreksi. Mereka tidak menginginkanmu. Cari saja orang lain, kata Guo Zitian dengan nada meremehkan. Ketika dia mempelajari tinju naga bumi, dia dipukuli setiap hari, jadi nadanya ketika berbicara dengan Luo Feipeng selalu sangat agresif. Saya tidak dapat menemukannya. Saya menantang semua orang yang saya bisa, dan menyinggung mereka semua, kata Luo Feipeng. Kau hanya orang gila, kata Guo Zitian dalam hati. Ye Xuan melirik kedua pria yang sedang bertengkar itu dan berkata, aku tidak akan membantumu memperjuangkan Ordo Naga tersembunyi, jadi tidak ada gunanya mengikutiku. Tidak masalah. Jika aku tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan Ordo Naga tersembunyi, itu berarti aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Luo Feipeng berkata tanpa rasa khawatir. Jadi,
mereka bertiga membentuk tim sementara dan keluar dari Tianjianping. Di luar Tianjianping, seorang gadis kecil berdiri di pinggir jalan sambil menggendong angsa seputih salju. Ketika melihat Ye Xuan, dia melambaikan tangan dan berseru dengan suara bayi, "Ye Xuan, Sue Qiu dan aku di sini untuk menontonmu bertanding. Ini belum waktunya untuk kompetisi, ini baru babak pertama uji coba," kata Ye Xuan dengan santai. "Dengan bantuan Thunderbolt, kamu pasti bisa berpartisipasi dalam kompetisi," kata Yun Xiaoxi dengan yakin. Ye Xuan tersenyum, melambai padanya, dan berjalan menuruni gunung menuju lembah angin pedang. Lembah angin pedang meliputi area seluas ratusan mil dan sangat luas. Pada saat ini, di lembah angin pedang, 100 susunan mekanis didirikan, masing-masing mengunci 100 token naga tersembunyi. Jika Anda ingin mendapatkan Ordo Qianlong, Anda harus lulus ujian mekanisme dan formasi ini. Namun, hal itu menjadi lebih berbahaya setelah memperoleh Ordo Naga tersembunyi. Karena di lembah angin pedang, siapapun dapat bersaing untuk mendapatkan Ordo Naga tersembunyi. Lebih dari 1000 orang bersaing untuk mendapatkan 100 Order Qianlong. Anda dapat membayangkan betapa ketatnya persaingan tersebut. Ye Xuan dan 2 orang lainnya memasuki lembah angin pedang. Karena tidak seorang pun menguasai Ordo Naga tersembunyi pada awalnya, maka tidak terjadi konflik. Semua orang bergegas ke kedalaman lembah angin pedang untuk mencari formasi mekanisme tempat Ordo Naga tersembunyi ditempatkan. Ye Xuan dan 2 orang lainnya berjalan lama tetapi tidak menemukan mekanisme atau formasi apapun. Guo Zitian berkata, "Bagaimana kita menemukannya? Lembah angin pedang sangat besar, dan hanya ada 100 formasi mekanis. Ini mudah." Ye Xuan membuka tas binatang roh, melepaskan bola guntur, mengucapkan beberapa patah kata di telinganya, lalu melemparkannya ke udara. Elang bola guntur berteriak dan terbang tinggi ke angkasa untuk mencari susunan mekanisme. Tak lama kemudian, bola petir itu kembali mengeluarkan teriakan elang yang nyaring dan mengitari suatu tempat di langit, 10 mil jauhnya dari ketiga orang itu. Ada formasi di mana Ordo Naga tersembunyi ditempatkan. Guo Zitian segera menunjuk ke arah bola guntur dan berteriak. Jadi, Ye Xuan segera mempercepat langkahnya dan berjalan menuju ke arah itu. Tetapi baru saja mereka berjalan beberapa jarak, tiba-tiba mereka mendengar suara anak panah menembus udara. Sebuah anak panah secepat guntur melesat keluar, menembus langit dan menuju ke arah bola guntur. Melolong, Lei Qiu nyaris menghindari anak panah itu dan melolong marah ke arah datangnya anak panah itu. Ketika Ye Xuan melihat anak panah mencoba membasmi bola guntur, dia mengerutkan kening dan segera meniup peluit untuk membuat bola guntur terbang kembali. Guo Zitian langsung melompat dan mengumpat seseorang ingin menembakkan bola petir, siapa orangnya? Ketiganya mempercepat langkah dan bergegas menuju ke arah bola guntur itu. Suara mendesing. Pada saat ini, suara kedua anak panah yang menembus udara terdengar. Bola petir itu berputar di udara dan anak panah itu nyaris melewatinya. Bola petir itu meraung marah ke arah dari mana anak panah itu ditembakkan, seolah-olah hendak menukik ke bawah dan bertarung dengan lelaki itu. Ye Xuan segera meniup peluit untuk menghentikan dorongan Lei Qiu. Setelah waktu minum teh, Ye Xuan dan 2 orang lainnya bergegas ke lokasi di mana bola guntur itu melayang. Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk memanggil bola guntur dan menatap sekelompok orang yang berjarak 30 meter. Ada lebih dari selusin orang dalam tim ini, 3 di antaranya memegang busur panjang. Jelaslah bahwa tim ini sedang menembakkan bola petir. Ketika Guo Zitian melihat seseorang memegang busur di antara kelompok itu, dia langsung berteriak, "Beraninya kau menembak binatang roh kami? Apa kau mencari kematian? Itu hanya burung yang terluka, tembak saja, apa yang bisa kau lakukan pada kami?" Pemimpin itu mencibir. Guo Zitian segera mengenali orang ini dan berbisik di telinga Ye Xuan, orang ini dari Akademi Kendo, namanya Zheng Qilai, dan dia adalah saudara paman dan keponakan Jiang Hongtu. Zheng Qilai berpenampilan biasa-biasa saja dan berkulit gelap. Ketika dia melihat Guo Zitian berbisik, dia berteriak, "Tidak perlu bersembunyi. Aku dari Akademi Kendo. Aku hanya ingin membasmi burung yang rusak ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Burung yang patah ini saja sudah menghabiskan lebih dari 1000 poin kontribusiku. Kau hanya kurang beruntung karena aku menabraknya." Zheng Qilai mendengus dingin. "Burung yang rusak. Dengan sedikit bakatmu, kau mungkin tidak sebanding dengan burung yang rusak ini." Lapisan cahaya kosong melintas di mata Ye Xuan, dan dengan matanya yang dapat menghancurkan delusi, dia melihat tingkat kultivasi kelompok orang ini. Mereka semua berada di alam Yuanwu tingkat kelima, dan yang tertinggi, Zheng Qilai, baru mencapai puncak alam Yuanwu tingkat kelima. Sebulan yang lalu, Lei Qiu sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan binatang roh Yuanwu tingkat keempat, kumbang Longikon bertanduk perang, dan kemudian menyerap sejumlah besar energi spiritual di aula mata air suci untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah 1 bulan pertumbuhan lagi,
Ye Xuan tidak tahu sejauh mana bola petir itu telah tumbuh, tetapi dia belum tentu kalah dari seorang prajurit di tingkat kelima alam bela diri Sang Yuan. Omong kosong, aku bisa mencekik burung yang patah ini sampai mati hanya dengan satu tangan. Kata Zheng Qilai dengan nada meremehkan. Baiklah, kalau begitu kamu coba saja. Ye Xuan berkata sambil mengulurkan tangan dan menyentuh bulu Lei Qiu. Lei Qiu, mereka bilang kamu rusak. Melolong, bola petir itu mengembangkan sayapnya dan berteriak protes. Titik titik titik, titik titik titik. Hajar mereka dan kamu akan mendapat bakso sebagai hadiah. Ye Xuan mengeluarkan bakso binatang roh dan berkata. Melolong, bola petir itu meraung lagi dan terbang untuk menerkam Zheng Qilai dan yang lainnya. Tatapan mata Zheng Qilai berubah dingin dan dia berteriak, basmi burung yang patah ini dulu. Dia membuang busur panjangnya dan melepaskan pedang terbangnya untuk menembak bola petir itu. Beberapa murid lain bersamanya juga melepaskan pedang terbang untuk menyerang. Tiba-tiba, 7 atau 8 pedang terbang melesat keluar pada saat yang sama, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Pedang terbang. Ketika melihat pedang terbang itu, mata Luo Feipeng berbinar tanpa disadari. Ia melesat maju dengan cepat, melompat ke depan, dan meraih energi berbentuk naga dengan tangan kanannya. Tinju naga dominasi tangan penangkap naga. Energi berbentuk naga menggulung dan melilit 7 pedang terbang. Minum, Luo Feipeng berteriak lagi, dan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dia dengan paksa meraih 7 pedang terbang dari udara. Setelah mendarat, dia melempar 7 pedang terbang itu dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Teknik pengendalian pedangmu tidak berhasil. Setelah menangkap pedang terbang itu, Luo Feipeng mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya, sambil berkomentar. 7 pedang terbang tertangkap, namun 1 pedang terbang tetap ditembakkan ke arah bola guntur. Kilatan petir berwarna biru menyambar tubuh bola petir itu, lalu berputar bagai kilat menghindari pedang terbang itu, lalu menimbulkan badai petir yang mengamuk di antara sekelompok orang itu. Puluhan orang tersambar petir dan terlempar sambil berteriak. Zheng Qilai juga tersambar petir dan jatuh ke tanah, terus-menerus berkedut. Ye Xuan menghampiri Zheng Qilai, menatapnya, dan bertanya, jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan burung yang terluka, menurutmu kau ini apa? Wajah Zheng Qilai berubah menjadi hijau, dia sangat malu dan marah sehingga dia ingin mati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seekor elang guntur bisa sekuat itu. Beraninya kau keluar dan mempermalukan dirimu sendiri dengan kekuatan yang sangat kecil. Lain kali saat kau bertemu denganku, pergilah, kalau tidak aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Keluar, teriak Ye Xuan dengan dingin. Bagaimana bisa belasan orang ini membayangkan bahwa binatang spiritual bisa begitu kuat? Tak seorang pun berani mengatakan apapun. Mereka mengambil pedang terbang mereka dan merangkak pergi. Setelah berurusan dengan sekelompok orang ini, Ye Xuan mengalihkan perhatiannya kembali ke formasi mekanisme di sebelah kanan. Formasi mekanis ini ditemukan oleh Lei Qiu di langit. Formasi ini tersusun dari 7 pilar batu, yang tersusun dalam 7 arah bintang, dan pada setiap pilar batu berdiri manusia kayu mekanik. Ketujuh pria kayu mekanik ini menjaga sebuah panggung batu yang di atasnya diletakkan Ordo Qianlong. Itu adalah Ordo Qianlong. Sepertinya kita hanya bisa mendapatkannya dengan menghancurkan 7 manusia kayu mekanik ini, kata Guo Zitian setelah mempelajarinya cukup lama. Siapa yang akan mengambilnya? Siapapun yang mendapatkannya, dialah pemiliknya, kata Ye Xuan. Luo Feipeng menoleh dan bertanya, kamu tidak menginginkannya? Aku akan memberimu kesempatan terlebih dahulu. Jika aku menginginkannya, itu bukan giliranmu, kata Ye Xuan. Guo Zitian segera berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Aku yakin aku bisa mendapatkan sepotong Qianlong ini. Kalau begitu, tergantung siapa yang lebih cepat, kata Luo Feipeng sambil segera terbang ke dalam formasi manusia kayu mekanik. Begitu seseorang melangkah ke dalam jangkauan formasi manusia kayu, ketujuh manusia kayu mekanik itu segera bergerak, memegang pedang panjang membentuk formasi pedang dan mengepung orang yang menerobos formasi itu. Pergerakan ketujuh manusia kayu mekanik ini sangat stereotip, namun karena pergerakan stereotip itulah maka formasi pedang yang mereka bentuk bisa sangat teliti dan kekuatannya tidak lebih lemah daripada formasi pedang yang dibentuk oleh para prajurit. Luo Feipeng segera menggunakan tinju naga penguasa bumi untuk bertarung melawan 7 manusia kayu mekanik itu, berputar dan berputar, terbang ke atas dan ke bawah, dan pertarungan itu sangat seru. Guo Zitian memutar matanya dan mengabaikan 7 figur kayu itu. Dia langsung bergegas ke platform batu di tengah formasi untuk mengambil token naga tersembunyi. Jangan terburu-buru, aku akan mengambil tokennya dulu. Tercela, Luo Feipeng mengumpat dengan marah dan memukul mundur manusia kayu mekanik itu dengan satu pukulan. Ketika Guo Zitian melangkah ke dalam jangkauan formasi, 3 pria kayu mekanik segera meninggalkan Luo Feipeng dan mengepung Guo Zitian. Haha, kau mencoba mengambil jalan pintas. Tidak mungkin. Luo Feipeng langsung tertawa.
Aku masih bisa mendapatkannya. Guo Zitian segera melepaskan energi sejatinya untuk memadatkan baju besi batu di sekujur tubuhnya guna bertahan melawan serangan manusia kayu mekanik, lalu terus melesat maju untuk mendapatkan Ordo Qianlong. Pria gemuk kecil ini telah memakan pil esensi ilahi esensi sejati tingkat rendah yang diberikan oleh Ye Xuan. Kekuatan dan jumlah total esensi sejatinya jauh melebihi para prajurit dengan level yang sama. Dia menggunakan esensi sejatinya untuk memadatkan Stone Key Rock Armor untuk melawan manusia kayu mekanis. Itu hanyalah gaya bertarung nakal. Dia sama sekali tidak peduli dengan manusia kayu mekanik itu. Dia hanya menahan serangan itu dan langsung mengambil Ordo Qianlong. Ketika dia bergegas ke platform batu di tengah formasi dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambil Ordo Qianlong. Tiba-tiba, seekor elang guntur mendarat dengan ringan di atas panggung batu, memiringkan kepalanya untuk melihat Guo Zitian, lalu melihat ke arah Ordo Qianlong di depannya. Wajah bulat Guo Zitian membeku, dan dia dengan cepat membujuk, "Anak baik, Lei Qiu, serahkan tanda itu padaku." Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia mengatakannya, Lei Qiu langsung tahu bahwa merek itu adalah hal yang baik, jadi dia mengambilnya dan terbang menjauh. Bola petir, dasar burung nakal, aku memberimu makan dengan sia-sia. Guo Zitian masih diserang oleh manusia kayu mekanik, dan bergegas keluar dari formasi manusia kayu sambil berteriak. Luo Feipeng juga segera mundur dari formasi manusia kayu dan menatap bola guntur bersama Guo Zitian. Lei Qiu terbang kembali ke tangan Ye Xuan dengan Ordo Qianlong di mulutnya, mengeluarkan suara mendekut dan ingin menukar Ordo Qianlong dengan makanan. Guo Zitian berlari kembali sambil memegangi kepalanya, berteriak dengan marah, "Lei Qiu, kamu burung jahat. Bagaimana Anda menghitung tanda ini?" Tanya Luo Feipeng. Lei Qiu memegang Ordo Qianlong di mulutnya, menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan, sambil mengeluarkan suara mendekut, seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang bagus dan ingin menukarnya dengan makanan ringan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, merek itu sekarang milik Lei Qiu. Siapapun yang ingin diberikannya akan memilikinya. Mata Guo Zitian langsung berbinar, dan dia segera mengeluarkan dua bola binatang roh dan menyerahkannya kepada Lei Qiu sambil tersenyum, "Lei Qiu, bisakah kamu memberiku mereknya? Mari kita lakukan pertukaran yang adil." Begitu Lei Qiu melihat bakso binatang roh, sifat pecinta kulinernya pun tersingkap dan dia langsung membuang tanda itu dan memakan bakso tersebut. Guo Zitian segera mengambil Ordo Naga tersembunyi dan menertawakan Luo Feipeng, "Akhirnya aku mendapatkannya." Luo Feipeng memutar matanya, tidak ingin berdebat dengan si gendut kecil itu, tetapi berkata, "Memangnya kenapa kalau kamu mendapatkannya? Kita bicarakan dulu kalau kamu bisa mengeluarkannya dari lembah angin pedang dengan aman." Ekspresi Guo Zitian membeku, lalu dia teringat bahwa tidak cukup hanya mendapatkan Ordo Naga tersembunyi, dia juga harus membawa Ordo Naga tersembunyi bersamanya dan berjalan keluar dari lembah angin pedang. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang sedang menyergap di jalan keluar lembah, dan Anda tidak pernah tahu kapan seseorang akan bergegas keluar untuk merampok Anda. Memikirkan kejadian di mana bola petir merenggut Ordo Qianlong tadi, Guo Zitian tiba-tiba teringat sebuah ide bagus. Tempat ini tidak jauh dari pintu masuk lembah angin pedang. Aku meminta Lye Huo untuk terbang ke pintu masuk dengan membawa tanda dan menungguku. Aku tidak membawa apapun dan langsung kembali. Ketika aku tiba di pintu masuk, aku mengambil tanda dan berjalan keluar dari lembah. Hahaha, aku maju ke babak berikutnya. Guo Zitian tertawa penuh kemenangan. Kalau begitu, kamu harus berdoa agar tidak ada binatang roh yang dapat menghentikan amukan api itu. Kata Ye Xuan. Jangan takut, Lye Huo sangat kuat dan tidak memiliki saingan di Institut Pemurnian Peralatan. Dan Lei Qiu tidak akan hanya berdiam diri dan melihat Lye Huo dikalahkan. Kedua penguasa langit telah bergabung, dan kalian tidak akan bisa menang tanpa mengirimkan binatang pelindung sekte. Kata Guo Zitian. Karena kamu begitu percaya diri, kembalilah, kata Ye Xuan. Kalau begitu aku tidak akan menjadi beban lagi dan akan kembali dulu, kata Guo Zitian dengan serius. Ayo pergi. Maka Guo Zitian melepaskan burung flamingo itu, mengikatkan Ordo Qianlong pada burung flamingo itu, menyembunyikannya di dalam bulunya, lalu membisikkan beberapa patah kata ke telinga burung flamingo itu. Burung flamingo mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit, menghilang di balik awan dalam sekejap mata. Aku pergi dulu, kata Guo Zitian dan berjalan kembali. Titik. Setelah Guo Zitian pergi, Luo Feipeng melihat sekeliling dan berkata, aku juga harus pergi mencari Ordo Naga tersembunyi. Mari kita berpisah di sini. Jadi mereka bertiga menempuh jalannya masing-masing. Ye Xuan terus berjalan ke arah timur, melepaskan bola guntur untuk menemukan tempat berikutnya untuk menempatkan Ordo Qianlong. Bola guntur itu terbang tinggi ke angkasa, berputar satu kali, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan elang yang nyaring. Teriakan itu penuh dengan permusuhan yang kuat, dan kedengarannya seperti tidak menemukan Ordo Naga tersembunyi.
Ye Xuan mengerutkan kening dan hendak menyerbu ketika tiba-tiba cahaya pedang terbang dari tanah dan melesat ke arah bola guntur di udara. Saat dia melihat cahaya pedang, tatapan mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi tajam. Kebanyakan murid yang menggunakan teknik pengendalian pedang tidak dapat menyerang bola guntur di udara, tetapi cahaya pedang ini sangat kuat, cukup kuat untuk membasmi bola guntur. Pikiran Ye Xuan bergerak, dan pedang burung pipit naga segera terbang keluar, tiba lebih dulu dan merobohkan cahaya pedang sebelum mengenai bola guntur. Cahaya pedang jatuh kembali ke tanah. Ye Xuan segera bergegas mendekat, meniup peluit, dan mengirim bola guntur itu terbang kembali. Begitu bola petir mendarat di pergelangan tangannya, dia mulai menangis tak henti-hentinya, melaporkan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, Ye Xuan tidak mengerti apa maksudnya. Dia hanya tahu bahwa itu pasti telah menemukan seseorang yang menguasai teknik pengendalian pedang dengan sangat baik. Dilihat dari kekuatan cahaya pedang tadi, kekuatan orang ini pasti dapat menduduki peringkat 10 besar dalam putaran ujian daftar naga tersembunyi ini. Ye Xuan mengikuti arah di mana cahaya pedang baru saja jatuh, dan kemudian dia melihat sesosok tubuh memasuki hutan batu ibel surgawi di tengah lembah angin pedang. Melihat seseorang memasuki hutan batu ibel surgawi, Ye Xuan merasa ada yang tidak beres. Hutan batu ibel surgawi merupakan kawasan terlarang milik Sekte Pedang Surgawi. Sebelum ujian peringkat naga tersembunyi dimulai, para tetua telah dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang untuk tidak mendekati hutan batu ibel surgawi. Mengapa ada orang yang berani memasuki hutan batu ibel surgawi? Bola petir itu terus berteriak ke arah di mana sosok itu menghilang. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang ingin dikatakan Lei Qiu, Ye Xuan dapat menebak bahwa Lei Qiu pasti mengenali orang ini, jika tidak, dia tidak akan bereaksi sebesar itu. Orang ini jelas ditemukan oleh Lei Qiu dan khawatir keberadaannya akan terbongkar, jadi dia ingin membasmi Lei Qiu. Orang yang dikenali Lei Qiu pastilah seorang murid Sekte Tianjian. Siapa orang ini? Mengapa kita ingin memasuki hutan batu ibel surgawi? Ye Xuan memikirkannya sejenak, lalu memasukkan kembali bola petir itu ke dalam kantong binatang roh, lalu melihat ke sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun, dia pun memasuki hutan batu ibel surgawi dari tempat pria itu menghilang. Hutan batu Tianyao adalah kawasan hutan batu dengan radius 10 mil. Pilar-pilar batu di hutan batu tersusun rapat seperti hutan. Pilar-pilar batu ini terbentuk secara alami. Ada yang berbentuk kerucut, ada yang berbentuk menara, dan tinggi serta ketebalannya bervariasi. Pilar-pilar besar lebarnya lebih dari 10 meter dan tingginya 50 meter. Pilar-pilar kecil lebarnya 3 hingga 5 meter dan tingginya lebih dari 10 meter. Begitu memasuki hutan batu, Ye Xuan segera merasakan bahwa suasana di sekitarnya benar-benar berbeda dari luar. Hutan batu itu sangat dingin dan suram, dan puncak-puncak batu ada di mana-mana, seperti labirin besar. Anda akan merasa tersesat hanya setelah beberapa langkah. Setelah masuk beberapa ratus meter ke dalam hutan batu ibel surgawi, tiba-tiba ada hembusan angin dingin. Suara yang dihasilkan oleh angin yang bertiup melalui puncak-puncak batu itu seperti jeritan hantu. Sepertinya ada suara dari kejauhan yang memanggil-manggil lewat angin, seperti dengungan pelan para dewa dan setan, atau seperti nyanyian anak-anak Buddha, penuh godaan misterius, yang menarik orang untuk mendekat. Ye Xuan sedikit mengernyit, merasa suara itu tidak biasa. Pada saat ini, cahaya pedang datang dari belakang kepalanya. Ye Xuan berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Pikiran spiritualnya menyebar, energi sejatinya melonjak, dan dia membentuk gerakan pedang dengan tangannya untuk menghalangi cahaya pedang. Saat jarinya menunjuk ke atas secara diagonal, sebuah pedang terbang meledak dengan ujung tajamnya dan bertabrakan dengan keras dengan medan gaya pengendali pedang Ye Xuan. Gelombang udara melonjak, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Cahaya pedang itu memudar, dan Ye Xuan melihat pedang terbang itu dengan jelas. Itu adalah pedang Rumo. Itu kamu. Ye Xuan mengenali Rumo Jian dan segera tahu siapa orang itu. Tidak heran Lei Qiu terus menangis, ternyata orang yang menemukannya adalah Jiang Tianchuan. Jiang Tianchuan berdiri di puncak batu, mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang terbang, dan berkata dengan merendahkan, ini aku. Kamu berani datang ke sini saat ini. Sepertinya kamu punya maksud tertentu, kata Ye Xuan. Jiang Tianchuan sudah menduduki peringkat ke-31 di kompetisi peringkat naga tersembunyi terakhir. Dengan kata lain, dia tidak perlu berpartisipasi dalam putaran pertama uji coba peringkat naga tersembunyi. Lembah angin pedang adalah lokasi babak pertama ujian. Murid yang tidak berpartisipasi dalam babak pertama ujian tidak dapat memasuki lembah angin pedang. Namun Jiang Tianchuan tidak hanya datang, ia juga memasuki hutan batu ibel surgawi. Tentu saja ada tujuannya, dan tujuannya besar. Jiang Tianchuan tertawa dengan arogan ketika aku mendapatkan barang-barang di hutan batu ibel surgawi, era yang menjadi milikku, Jiang Tianchuan, akan tiba. Hutan batu ibel surgawi adalah area terlarang sekte.
Apakah kamu tidak takut aku akan keluar dan memberitahu para tetua? Tanya Ye Xuan. Keluar, apakah menurutmu mudah untuk keluar dari hutan batu ini? 3 tahun lalu, aku terjebak di sini selama 3 hari 3 malam. Jiang Tianchuan mencibir. 3 tahun lalu. Jadi, kamu datang saat ujian terakhir daftar naga tersembunyi. Ye Xuan segera menemukan informasi penting dari kata-katanya. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku memang datang saat persidangan daftar naga tersembunyi 3 tahun lalu, tapi saat itu adalah sebuah kecelakaan. Kata Jiang Tianchuan. Sebenarnya, sejak dia melewati hutan batu ibel surgawi 3 tahun lalu, dia sudah lama ingin masuk lagi. Namun, hutan batu ibel surgawi adalah area terlarang dari Sekte Pedang Surgawi dan seseorang tidak dapat mendekatinya dalam keadaan normal. Artinya, selama ujian peringkat naga tersembunyi, lembah angin pedang dipenuhi oleh para pengikut yang ikut serta dalam ujian peringkat naga tersembunyi, dan situasinya kacau, jadi ada peluang untuk memasuki hutan batu ibel surgawi. Apa tujuanmu datang ke sini? Ye Xuan bertanya dengan ekspresi muram. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Jiang Tianchuan mendengus dingin. Tidak memenuhi syarat. Sebulan yang lalu, aku mampu mengalahkanmu dengan pesat di 3 level. Sekarang hanya ada 2 level di antara kau dan aku. Apakah kau pikir kau bisa menangkis pedangku? Kata Ye Xuan. Jangan terlalu bangga. Tunggu sampai aku mendapatkan benda itu di hutan batu dan memulai era yang menjadi milikku, Jiang Tianchuan. Saat itu, kau tidak akan lebih dari seekor semut. Kata Jiang Tianchuan lalu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku akan menurunkannya dulu, baru kita bicara. Ye Xuan mengangkat tangan kanannya, dan siap untuk bertindak dengan kekuatan spiritualnya. Aku sangat mengenal hutan batu ibel ini. Mau menangkapku di sini? Sebaiknya kau berjalan di sini selama 3 hari 3 malam dulu. Saat aku mendapatkan benda itu, giliranmu untuk memohon belas kasihan. Kata Jiang Tianchuan, berbalik dan melompat dari puncak batu, menghilang ke dalam hutan batu dalam sekejap mata. Angin dingin bertiup di hutan batu. Sepertinya ada suara yang memanggil angin, seperti dengungan pelan para dewa dan setan, atau seperti nyanyian anak-anak Buddha. Ye Xuan menjelajah ke depan sepanjang hutan batu dan secara bertahap mendekati area tengah hutan batu. Tiba-tiba sekelompok pilar batu yang tersusun dalam suatu formasi muncul di hadapan mereka, dan sebuah kerangka digantung pada pilar tengah. Ini adalah kerangka berbentuk manusia, tetapi dengan sepasang kerangka sayap di bagian belakang. Dapat dibayangkan apabila makhluk ini benar-benar hidup, ia pastilah makhluk humanoid yang bersayap, dan ukuran tubuhnya pasti jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Sebuah pedang ditusukkan ke dada kerangka ini, dan anggota tubuhnya diikat dengan rantai besi dan dihubungkan ke beberapa pilar batu di sekitarnya. Pilar-pilar batu dan pola susunan di tanah membentuk susunan besar yang menekan kerangka tersebut. Keberadaan macam apa ini yang sudah berubah menjadi tumpukan tulang dan masih perlu ditekan oleh formasi besar. Anak muda, tolonglah aku, kamu akan mendapat pahala yang besar. Sebuah suara menyebar dari tingkat kesadaran ilahi. Titik titik titik. Titik titik titik. Ye Xuan menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Saya adalah tetua suci Sekte Tianjian. Saya menekan Raja Ibel Surgawi dengan tubuh fisik saya dan disegel di sini bersama-sama. Sekarang Raja Ibel Surgawi telah mati, jika Anda membantu membuka segelnya, saya akan membiarkan Sekte memberi Anda sumber daya yang tak terbatas untuk kultivasi. Suara itu menjawab. Mengapa aku harus percaya padamu? Ye Xuan berdiri di luar formasi, tanpa niat untuk mendekat. Aku dapat memberimu kekuatan besar, jawab suara itu. Jika kamu adalah tetua suci Sekte Tianjian, mengapa kamu tidak meminta rekan-rekan seperguruanmu untuk menyelamatkanmu? Ye Xuan bertanya sambil melihat sekeliling. Ini daerah terlarang, tidak seorang pun boleh masuk, jawab suara itu. Kamu bilang kamu bisa memberiku kekuatan yang dahsyat. Katakan padaku, apa sebenarnya yang bisa kamu berikan padaku? Ye Xuan berdiri di luar formasi sepanjang waktu, sangat aman. Suara itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, apakah kau melihat pedang di pilar batu itu? Itu adalah senjata sihir kuno. Itu adalah senjata sihir yang kugunakan untuk membasmi Raja Ibel Langit. Sekarang pedang itu milikmu, ambillah. Tatapan mata Ye Xuan tertuju pada pedang yang tertancap di dada Baigu. Sepertinya pedang inilah yang memaku makhluk humanoid bersayap itu ke pilar batu. Sepertinya pedang ini memang senjata ajaib. Namun, Ye Xuan tidak segera maju dan menghunus pedangnya. Sebaliknya, ia mengeluarkan kitab susunan dari surga dan perlahan-lahan membolak-baliknya, membandingkan susunan di tanah dengan susunan di kitab susunan dari surga untuk melihat untuk apa susunan ini digunakan. Anak muda, tunggu apa lagi? Senjata suci kuno ini bukan hanya milikmu, tetapi setelah aku membuka segelnya, aku juga bisa mengajarimu seni bela diri paling maju dari Sekte Pedang Surgawi. Suara itu terdengar lagi, mendesak.
Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan terburu-buru. Semakin kamu terburu-buru, semakin terlihat palsu. Apakah kamu mengerti? Suara angin itu langsung terdiam. Ye Xuan terus membolak-balik kitab susunan, dan kemudian menemukan diagram formasi di bagian kedua yang mirip dengan yang ada di depannya. Ada juga pedang di tengah diagram formasi ini dalam The Book of Formations, dan pola formasi di sekitarnya 60% serupa. Formasi di depannya tampak sangat mirip dengan versi sederhana dari diagram formasi dalam Book of Formations. Ye Xuan dengan hati-hati memperhatikan catatan pada diagram formasi penyegelan Ibel 12 istana, yang merupakan formasi yang khusus digunakan untuk menyegel dan menekan musuh yang kuat. Setelah membaca catatan itu, Ye Xuan mengangkat kepalanya dan mencibir, ingin menipuku agar mencabut pedang ajaib itu. Kau sudah ketahuan. Menurut catatan dalam kitab susunan, pedang yang dimasukkan ke dalam tulang bukanlah senjata ajaib, tetapi pedang ajaib. Itu adalah inti dari susunan penyegel Ibel 12 istana, yang memadatkan sebagian besar kekuatan susunan dan memakukan Ibel ke pilar batu. Suara dalam angin itu terdiam cukup lama sebelum berkata, selama kau menghunus pedang ini, aku berjanji akan memberimu kekuatan yang tak tertandingi. Kepercayaan adalah sesuatu yang, setelah runtuh, sangat sulit untuk dibangun kembali. Jadi, sebaiknya kamu tetap di sini dengan jujur. Ye Xuan berkata sambil perlahan mundur, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Ini adalah area terlarang Sekte Tianjian. Karena makhluk ini disegel di sini, pasti ada alasannya. Anak muda, ini kesempatanmu untuk menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Apakah kau mengerti kesempatan macam apa yang akan kau lewatkan? Suara itu terus merayu. Jika aku tertipu oleh trik yang digunakan untuk menipu anak berusia 3 tahun ini, aku pasti sudah mati puluhan kali. Ye Xuan terkekeh. Kaum muda, tepat pada saat ini, sebuah suara sombong berteriak, dia tidak menginginkannya, tapi aku menginginkannya. Begitu dia selesai bicara, sebuah pedang terbang melesat keluar dari balik formasi segel, dan dengan beberapa bunyi dentang, pedang itu memotong semua rantai yang terikat pada pedang ajaib itu. Segera setelah itu, seorang pria berjalan keluar dari belakang formasi, dan itu adalah Jiang Tianchuan. Ketika Ye Xuan melihat rantainya terputus, matanya terbelalak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat apa kamu benar-benar sakit. Jiang Tianchuan mengangkat kepalanya dan berkata, karena kamu tidak punya nyali untuk mengambil kesempatan ini, maka aku akan mengambilnya. Dengan senjata ajaib ini, aku ingin tahu siapa yang berani bersaing denganku dalam kompetisi peringkat naga tersembunyi. Tepat pada saat ini, pedang ajaib itu, yang terbebas dari rantai, melesat keluar dengan keras dan menusuk ke tanah. Ye Xuan buru-buru menatap tulang-tulang makhluk bersayap di pilar batu, khawatir tulang-tulang itu tiba-tiba bergerak. Namun, tanpa diduga, tulang-tulang pada pilar batu itu tidak bergerak. Energi hitam mulai terpancar dari pedang ajaib, lalu jiwa suatu makhluk muncul. Makhluk ini memiliki sayap berdaging di punggungnya, jauh lebih tinggi dari manusia, dengan 2 tanduk di kepalanya dan tubuh yang kuat. Tidak diragukan lagi, ia adalah klan Ibel Surgawi yang legendaris. Ini adalah kelompok etnis yang kuat di zaman kuno, tetapi secara bertahap menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Ketika Jiang Tianchuan melihat Raja Ibel Surgawi muncul, hatinya mulai ragu. Ini bukan seperti yang dia pikirkan sebelumnya, kamu bukan tetua Sekte Pedang Surgawi. Bukankah ini sudah cukup jelas? Aku adalah anggota klan Ibel Langit yang sangat kuat. Jiwa Raja Ibel Langit tertawa keras ke arah langit. Jiang Tianchuan mulai merasa takut dan berkata cepat seperti yang dijanjikan sebelumnya, kamu akan memberiku kekuatan besar. Jiwaku telah berada di pedang ini selama ratusan tahun, dan aku telah menyempurnakannya menjadi senjata suci yang tak tertandingi. Bukankah ini cukup kuat? Raja Ibel Langit tertawa. Berikan aku pedang ini. Jiang Tianchuan menatap pedang ajaib di tanah. Ambillah, basmi anak ini. Lalu, bantai Sekte Pedang Surgawi untukku. Perintah Raja Ibel Surgawi. Ketika Jiang Tianchuan mendengar bagian kedua kalimat itu, tubuhnya gemetar, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Ye Xuan, dia menjadi bersemangat lagi. Dia segera mengulurkan tangan dan menghunus pedang ajaib, menunjukkan senyum kejam kepada Ye Xuan. Sekarang aku, Jiang Tianchuan, telah memperoleh harta karun ini, eraku telah tiba. Bagaimana kau bisa mengalahkanku kali ini? Hahaha, pergilah ke neraka. Dia tertawa dan mengayunkan pedangnya untuk membasmi Ye Xuan. Dasar bodoh. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dia menggerakkan pedang dengan tangan kanannya dan menggunakan teknik pengendalian pedang. Pedang burung pipit naga terbang keluar. Li Huo Tianxing. Wah, kedua pedang itu saling beradu, dan Jiang Tianchuan terhempas oleh Li Huo Tianxing. Ia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Ye Xuan mengangkat tangannya dan pedang burung naga terbang kembali ke sarungnya. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ini eramu?
Jiang Tianchuan memuntahkan darah dan berteriak marah pada Raja Ibel Langit. Pedang ini sama sekali bukan senjata ajaib. Ras manusia memang sama dari zaman dahulu sampai sekarang, lemah dan bodoh. Kata Raja Ibel Surgawi, jiwanya menerkam ke depan dan mengebor ke dalam tubuh Jiang Tianchuan. Mata Jiang Tianchuan membelalak, dan seluruh auranya berubah drastis. Dia menatap Ye Xuan dengan mata dingin. Aku harus melakukannya sendiri. Raja Ibel Langit meraih pedang ajaib di udara. 170.